datang sholat berjamaah 5 waktu, kajian tiap pekan atau mungkin sepekan 2-3 kali. Tapi bapak ibu cuek ketika anaknya malas sholat. Bapak ibu cuek ketika anaknya asik pacaran. Naudzubillah sampai berzina bahkan. Sampai naudzubillah ada lagi yang menggugurkan kandungannya. Ada yang membuang bayinya di kolong jembatan kemarin di Palmerah. Ya. Itu mungkin diantaranya karena abainya orang tua. Orang tua sibuk soleh sendirian, sibuk solehah sendirian. Tapi dia mengabaikan anak-anaknya. Maka dari itu mulai sekarang Bapak Ibu sekalian, jangan mau jadi orang tua durhaka. Kalau kita mau ke surga, ajak keluarga kita bareng-bareng ke surga. Jangan asik soleh sendirian. Apalagi orang tua durhaka, orang tua yang manfaatin anak. Ada nggak tuh? Bu, apa contohnya? Mana orang sini ada? Ya. Sedih bu kalau di Jakarta bu ya, ada mohon maaf gitu ya, ada orang tua gendong anak sambil minta-minta, ada orang tua manfaatin anaknya. Ini bu, zaman sekarang pun ada bu, ada orang tua yang memeras anaknya untuk mencari nafkah habis-habisan. Ya, sampai dia lupa belajar, sampai dia lupa akan masa-masa bermainnya. Ya, jangan jadi orang tua durhaka, karena anak bu bisa menyebabkan orang tuanya ke surga bu. Bapak ibu kalau punya anak seorang menghafal Quran, nanti di akhirat dapat bonus. Allah pakaikan mahkota kebesaran buat kita orang tuanya. Karena anak kita menghafal Quran. Tapi juga ada anak-anak yang bisa membawa orang tuanya ke neraka. Ya Allah, aku tidak terima orang tuaku ke surga. Aku pengen mereka sama-sama ke neraka. Kenapa? Kan mereka orang soleh. Ya, mereka soleh sendirian. Tapi mereka enggak peduli ketika kami bermaksiat, mereka tidak menegurnya. Na'udzubillah min dzalik. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Maaf kita berlindung dari hal yang demikian seperti apa yang disampaikan oleh guru kita. Pemirsa, ini hanya baru sedikit saja apa yang disampaikan atau yang dibahas oleh guru kita Ustadz Hilmi Firdausi. Nah, kita akan perdalam tema atau subtema yang disampaikan oleh guru kita Ustadz Hilmi Firdausi langsung melalui tanya jawab yang sudah disiapkan Ananda Nasya. Silakan Nasya untuk berdiri berkaitan dengan tema kita. Na'udzubillah orang tua yang durhaka. Silakan Nasya. Assalamualaikum warahmatullahi Ustadz. Waalaikumsalam. Nama saya Nasya. Siapa? Nasya. Nasya. Ya, saya mau bertanya Ustadz. Bagaimana sih cara kami sebagai anak menegur orang tua yang bersikap durhaka tanpa membuat mereka merasa dianggap sebagai orang tua yang durhaka? Terima kasih Ustadz. Ya kita sebagai anak nggak boleh ngecap, oh orang tua durhaka, nggak boleh. Ya itu kan bahasa kita saja. Nah gimana caranya kita sebagai anak ya ingin memperbaikilah ya. Jangan langsung dicap, nih kayaknya mama durhaka nih, nggak begitu. Ya jangan ya. Tetap kita perlakukan dengan baik orang tua kita. Ada cara-cara kita untuk menegur orang tua kita. Ibu ya. Jadi kita ini orang tua jangan cuma menegur anak kita kalau bersalah. Orang tua pun harus mendengar kata-kata anak kalau memang orang tuanya salah. Nah anak pun harus tahu posisinya. Sehebat apapun kamu mau S1, S2, S3 ya atau S-Cincau, S-Doger ya. Orang tua kamu cuma SD, kamu gak berhak untuk menuntut mereka macam-macam dengan cara yang salah. Gak boleh begitu, pakai cara yang baik. Ma, tentunya saat moodnya baik. Sambil bawa martabak gitu ya. Ya kasih ke dia atau sambil mijitin. Mah tadi kayaknya mama kurang pas deh. Mama kan keluar kok gak pakai hijab mah. Ya itu kelihatan loh auratnya. Atau masalah-masalah yang lain. Misalkan bapaknya, Bapak nih saya selama ini kan terima kasih Pak sudah membesarkan saya. Tapi setahu saya Bapak itu kerja di lembaga yang ribawi ya Pak ya. Kalau bisa ya berhenti ya Pak ya. Tapi saat orang tua kita, Bapak kita moodnya baik. Dengan cara yang sopan, yang santun, ya sambil dipijitin, sambil kita membuat mereka tuh bahwa anaknya tidak merasa menggurui gitu loh. Saya bu, dakwah sudah lama bu, orang kenal saya Ustadz bu. Di depan ibu saya masih sudah yatim bu, saya nggak pernah gini, mama kesini, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mama, kalau Allah Ta'ala, enggak bu. Seustadz-ustadznya saya nggak pernah berani ceramain mama saya. Siapalah saya anaknya juga. Lahir dari rahimnya, walaupun misalkan orang tua saya salah misalkan ya, tetap caranya ada ya yang membuat mereka tidak merasa terluka. Gitu Nasya ya. Ya,
Ini Baik. bukan curhat kan ya, bukan ya? Masya Allah. Baik, terima kasih Ustadz Hilmi atas jawabannya apa yang disampaikan oleh Nasya. Berikutnya kami persilakan atas nama Dinda. Silakan Dinda, boleh berdiri untuk mengajukan pertanyaan berkaitan dengan tema kita, orang tua yang durhaka. Silakan. Assalamualaikum Ustadz, izin Assalamualaikum. bertanya, saya Dinda dari Bekasi. Aku banyak mendengar kalau orang tua teman-temanku masih yang menghina, merendahkan atau bahkan tidak sadar kalau mereka tuh bersikap tidak adil kepada anak-anaknya. Maka dari itu adakah nasihat yang bisa Ustadz berikan kepada orang tua teman-temanku agar tidak terjebak menjadi orang tua yang zolim ataupun menjadi orang tua yang durhaka? Terima kasih. Gitu ya. Ini yang nanya anak semua ini ya Allah. Kamu belum punya anak kan? Iya. Gitu ya. Jadi kamu memposisikan bahwa orang tuanya durhaka, kamunya nggak durhaka, padahal belum tentu. Boleh dia kamu durhaka gitu ya. Ya, oke. Baik. Ya, ini yang nanya saya kagum Bu, yang nanya anak-anak semua, emaknya kemana ini gitu ya. Ya. Gimana cara menasehati orang tua teman-teman kita yang dianggap ya tidak baik lah, walaupun nggak sampai mungkin level durhaka ya. Kayaknya kalau durhaka itu jahat banget gitu lah. Orang tua yang menelantarkan, dibuang di jembatan ya, orang tua yang membunuh anaknya itu sampai level durhaka. Namun kalau cuman kadang-kadang beda paham ya. Ini anak-anak pun jangan gampang ngejudge orang tuanya durhaka. Papa durhaka ya. Nggak begitu nak. Ya nggak begitu caranya. Nah Bapak Ibu sekalian, ketika ada anak kita yang merasa diperlakukan tidak adil sama orang tuanya, ini kita wajib muhasabah. Kadang mungkin di antara kita, mohon maaf ya, ada yang suka ngebanding-bandingin anak, ada nggak? Punya anak 2, kakak sama adik, kakaknya pinter, membanggakan keluarga. Dek, kamu tuh nggak kayak kakak kamu ya dek ya? Setiap semester kakak kamu tuh ranking, terus kamu tiap hari troublemaker, mama capek dipanggil sama sekolah tiap hari karena ulah kamu dek. Lah Bu, hati-hati Bu. Mungkin dia akademiknya nggak bagus, mungkin rapotnya merah, tapi siapa tahu dia yang paling rajin doain ibu. Iya kan? Jangan membanding-bandingkan anak, setiap anak punya kelebihan masing-masing. Ya, jangan suka membanding-bandingkan anak. Nah ini dia, orang tua kadang-kadang nggak sadar diri. Selanjutnya apa? Orang tua kita kadang suka gampang putus asa. Ustadz saya mah capek Ustadz, tiap hari nyuruh anak saya sholat. Susah banget dibilanginnya Bu, mohon maaf. Sekali-kali kita muhasabah, Bapak juga. Kenapa anak saya itu malas ibadah? Kenapa anak saya keras hatinya? Boleh jadi Pak, ada makanan yang haram masuk ke anak-anak kita. Oh ini di garis bawah ini, Bu. Ya, ada makanan haram karena rezeki yang Bapak bawa ke rumah, Ibu belanjain, Ibu masakin, dimakan anak kita, itu akan meraskan hatinya Bu. Mengeraskan hatinya membuat dia malas ibadah, ngebantah mulu sama orang tuanya. Hati-hati dengan harta yang haram. Jadi orang tua muhasabah, anak juga muhasabah. Baik. Ya, ngobrol seperti itu. Baik, Gitu. Masya Allah, terima kasih Ustadz Hilmi Firdausi, boleh duduk kembali. Nanti di segmen berikutnya pemirsa kita akan mendengarkan bagaimana kisah atau sirah yang ada di dalam Al-Quran. Orang tua, ayah ataupun ibu yang bisa kita jadikan teladan sebagaimana diceritakan dalam Al-Quran yang nanti insya Allah akan disampaikan oleh guru kita Ustazah Muawana. Tetaplah bersama kami dalam Damai Indonesiaku yang dipersembahkan oleh Sarung Wadimor, tentu sarung kita.